Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnang. Guys, kali ini kita akan membahas apa guys? Ya, yang pastinya mahakarya tukang kayu ya guys. Sing jerene ora duwe ijazah ya guys. Siapa dia? Ya, siapa lagi kalau bukan Insinyur Haji Joko Widodo. Ya, hari ini Bapak Presiden kita Prabowo Subianto ya guys ya sedang berkunjung ke IKN ya guys ya, Ibu Kota Nusantara ya guys ya, yang sekarang katanya sudah menjadi ibu kota politik. Kalau saya beranggapan ya guys ya, IKN adalah kota masa depan Indonesia ya guys ya. Nah, di sini kita akan lihat para pembenci ya guys ya yang mengatakan miring, negatif, intinya ya selalu menjelek-jelekan semua karya Pak Jokowi. Tapi lagi dan lagi ya guys ya, Pak Jokowi diam, cuman bisa menunjukkan dengan karya nyata, bukan omon-omon. Nek ngomong, sing pinter ngomong, kue akeh nang wangon ya guys. Ternyata ya guys ya, nyong temen yang ngerti guys ya, baru tahu masalah ibu kota negara yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, dan lain sebagainya. Intinya selain IKN ya guys ya. Apa itu? Ternyata kue kabeh peninggalannya kolonial Belanda, gaweane luar negeri, gaweane wong Londo. Oh pantas Pak Jokowi pengen mindahin ya guys. Karena apa? Pak Jokowi pengennya ya semua karya asli orang Indonesia. Mantap kue, lakon bro, lakon gitu. Dan sekarang diteruskan oleh Prabowo Gibran ya guys ya. Inilah sosok putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia, titik jebret tanpa koma. Luar biasa ini ya guys ya, mahakarya wong deso guys ya. Pak Jokowi Solo, orang desa, anak tukang kayu, orang biasa, bukan dari kalangan militer, bukan dari kalangan konglomerat ataupun ningrat ya guys ya. Tapi guys gini, sing jenengane otaknya ya guys ya, jenius buat guys ya. Luar biasa itu. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu para pembenci yang mengatakan IKN negatif. Ini Mbak Puan waktu cerita di mana tuh di IKN, Mbak Puan kan ke IKN ya. Aduh katanya mah airnya susah. Terus kamu mandinya pakai apa nu? Ya lap-lap aja. Mambu terus dong. Paskibraka saya, lo ini bener. Paskibraka saya banyak yang maaf kena murus-murus. Ternyata kena itu apa? E. coli. Salah satu karya terburuk dan terkutuk Jokowi menurut saya adalah ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati tidak pernah diindahkan. Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Nah, beberapa waktu lalu, gedung-gedung yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar. Tetapi oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah maksud saya, dikatakan IKN makin indah. Meminjam bahasa orang Solo,
itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Artinya pernyataan bohong, tipu-tipu. Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Nah, semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong. IKN Nusantara sekarang sudah menjadi kota hantu, Ghost City. Waduh, Ghost City jere guys ya. Kota hantu jere guys ya. Aduh jangan ke. Bahas apa ge? Bahas apa ge? Bah, nyong sing nganah wingi. Tanda bukti nih, cindera matanya nih. Saya beli di sana. Dan ada videonya. Semuanya apa yang dikatakan oleh pembenci ya guys ya, salah semua guys ya. Karena apa? Saya sendiri guys bela-belani bobok celengan mabur maring IKN guys ya. Untuk apa? Ya menepis yang namanya ucapan-ucapan ataupun narasi-narasi kebohongan para pembenci tentang IKN. Ya, kalau panas, iya. Karena apa? Ya, nggak tahu ya guys ya. Mungkin karena garis khatulistiwa, tapi intinya panas. Tapi enak, dalam artian enak, ya di sana masih segar ya guys ya. Terus, yang dikatakan IKN itu mangkrak, dan itu katanya kota hantu. Dah, sing orang mangkrak gue kayak ngapa gue? Anda mengatakan bangunannya itu wow tidak stabil dan juga bilang menabrak bukit-bukit. Wey, Mbah Sengkuni. Ini mengatakan Pak Jokowi katanya Mulyono itu tukang tipu-tipu. Kalau saya mengatakannya apa guys? Sengkuni guys. Karena mungkin udah bultok ya guys ya. Lah, Pak Jokowi bukit ke ditabrak ya guys ya. Apalagi cuman katanya konstruksi tanahnya yang katanya nggak labil. Wah, merem nang Pak Jokowi ya guys. Emangnya hambalang. Aja ngomong hambalang guys. Wis cocok kayak guys ya. Megawati karo Sengkuni Amin Rais cocok lah. Artinya sebenarnya secara substansi hakim ini tahu nggak salah. Biasa dan hari ini IKN-nya Jokowi memang jadi tempat jin buang anak, mangkrak. Nggak ada orang yang mau pergi ke IKN nantinya. Kenapa? Tidak ada orang yang mau pergi ke IKN. Ya. Iya dong. Kalau ngapain? Enggak, yang kan IKN menjadi ibu kota politik, tapi ibu kota pemerintahan, ibu kota budaya, ibu kota industri, ibu kota keuangan, mudah-mudahan tetap Jakarta. Saya nggak paham sih mas, itu apa Jakarta ini masih ibu kota nggak sih? Masih. Ibu kota apa? Negara masih, obviously masih. Kan sudah ada dulu presiden yang dulu kan? Ya, tapi kan perpresnya nggak ditandatangani sehingga peralihan belum terjadi. Tidak ditandatangani? Enggak. Tidak atau belum? Ya, belum. belum. Yang jelas waktu itu saya termasuk mempersiapkan perpres peralihannya, tapi sampai hari ini kan belum tertanda. Tempat jin buang anak, ya? Siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Aku lebih ngakak dalam pakai belum ya guys ya. Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut menyelesaikan. Kemarin kan ada berita baru tentang kebijakan anggaran presiden yang menyatakan bahwa semakin meyakinkan pada masyarakat bahwa pembangunan IKN ini dilanjutkan dan dipercepat. Mantap ini, keren dan harus dilanjutkan. Pak Prabowo omon-omon? Tidak ya guys, tidak. Para pembenci nangis kuesiki ya guys. Berharap berharap apa? Ya Prabowo Jokowi pecah kongsi. Jan wis diomong ya guys ya. Tidak akan terjadi itu semua. Karena apa?
Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah didoakan oleh wali Allah. Dan kenapa Pak Jokowi itu ingin memindahkan ibu kota negara ke IKN, guys? Karena apa? Nyong kan wis ngomong, Pak Jokowi ini jenius banget, guys, ya. Fakta dan kenyataannya sekarang bagaimana? Di Jakarta banjir, guys. Banjir gue, wey. Muhammad. Kirain Muhammad Anies Baswedan. Saudara Anies Baswedan yang terhormat, itu tolong, itu bekas Anda itu ya. Parkir air tidak berjalan, alhasil banjir ya guys ya. Dan setiap tahun konstruksi tanah turun. Medun guys setiap tahun. Jan sama Pak Jokowi dua pikiran ngono guys ya. Orang percaya Jakarta banjir kedelang. Ini bukan prediksi, ini peringatan. Jakarta bisa tenggelam. Jakarta jadi salah satu kota dengan risiko tenggelam tertinggi di dunia. Bukan cuma karena air laut naik, tapi karena tanahnya sendiri amblas. Jakarta Utara turun sampai 25 cm setiap tahun. Di saat yang sama, permukaan laut terus naik karena es di kutub mencair. Dan parahnya lagi, air tanah disedot besar-besaran untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Simulasi peta dari earth.org menunjukkan bahwa Ancol dan Muara Baru termasuk wilayah yang bisa benar-benar tenggelam di akhir abad ini kalau tidak ada langkah mitigasi serius. Pemerintah membangun tanggul setinggi 2,5 meter dan menyiapkan proyek besar Giant Seawall untuk melindungi pantai utara Jakarta. Tapi menurut banyak ahli, semua ini cuma bisa menunda, bukan menghentikan. Betul sekali, semua cuma bisa menunda ya guys ya. Pak Jokowi gue orang sembarangan memindahkan guys ya. Wis dihitung gue, nek wong kejawen gue wis dihitung ya guys ya. Hitung kayak gue guys. Yang paham nek hitung-hitungan kejawen ya guys ya. Tapi saya akui pasti sudah dihitung matang-matang ya guys ya. Ilmu kejawen Pak Jokowi ya matang banget guys ini ya. Alhasil apa sih yang mangkrak guys ya? Yang gagal di eranya ataupun infrastruktur dari sosok Insinyur Haji Joko Widodo? Apa coba? Wus rame, siki tambah rame. IKN ya wis jan. Wis katon dewek nyong sing ngalami ya guys ya. Walaupun nyong wong desa, mangkat mabur maringana guys. Walaupun nang kapal mabur, nang pesawat nyong dredeg ya guys. Men lah, isin gak apa-apa dia ngomong desa, udah nyatanya desa ya guys. Dan inilah ya guys ya, presiden kita sebelum menjabat menjadi presiden. Ya, bersama Insinyur Haji Joko Widodo, presiden ke-7 di IKN. Oke, lihat. Nah, sosok putra terbaik Indonesia ya guys ya. Gue Pak Jokowi lagi meraih ya guys ya. Nanti sana, nanti ke situ. Seperti itu guys. Dan ini detik-detik Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia, tebluk datang ke IKN. Subhanallah ya guys ya. New York guys ya. Ke New York ya. Kotanya cantiknya luar biasa guys ini ya. Wow. Dan Pak Prabowo pun sampai kagum dengan rumputnya guys ya. Rumput guys. Katanya luar biasa rumputnya. Oh, aja main-main Pak Jokowi. Luar biasa pemikirannya guys ya. Kayak guys ya sing apa jenenge iki Gambang Garudane ya. Semakin kena hujan, semakin kena panas, semakin menyala. Wow, luar biasa kan? Iyalah. Pak Jokowi Jan memikirkannya wis jauh-jauh ke depan ya guys ya. Makanya banyak orang mengatakan langkah Pak Jokowi itu 10 kali lebih cepat dari langkah kita semua guys. Gue luar biasa ini guys. Cantik enggak? Kayaknya mangkrak. Anak presiden guys. Hormati sih, hormat. Terima kasih Bapak. Nah. Pak Basuki.
Oke. Wis. Ini rumput benar tuh apa? Rumput. Oh ya. Bagus sekali rumputnya, guys. Iyalah Pak Prabowo. Jelas bagus ya guys ya. Mantap kali ini. Gagah banget ya guys ya. Gagah pola Jan. Indah gagah dan indah ya guys. Luar biasa ini. Cantiknya guys. Mahakarya Jokowi guys ke. Terima kasih ya, silakan. Mahakaryanya wong desa guys ke. Terima kasih Presiden Prabowo yang sudah mau melanjutkan ya guys. Langsung hotel aja. Mantap ini ya. Indah banget. Ih, yakin. Cukup ya. Live cukup. Tidak ada live. Udah nggak ada lagi siapapun. Tidak ada live. Banyak. Pembencinya panas Pak Prabowo nek live baik. Dengerin. Ini rumput benar tuh apa? Benar Pak. Oh ya. Bagus sekali Bagus sekali. Jelas. Mantap Pak Prabowo. Makin sangar ya guys. Makin sangar gue. Luar biasa kan? Luar biasa lah Pak Jokowi bro. Mahakaryanya bro. Lagi dan lagi ya guys ya, Uni Eropa ketar-ketir guys. Kenapa? Ya karena IKN maju ya jelas. Hilirisasi semakin terdepan nanti. Otomatis ya guys ya, antek asing Uni Eropa ya jelas. Aduh rugi. Pak Jokowi keren banget guys, yakin lah temenan. Hari ini salah satu media di Inggris menyatakan bahwa 2028 ibu kota Nusantara akan menjadi ibu kota hantu. Uni Eropa. Kalian sudah ketar-ketir ya Indonesia hilirisasi nikel. Jelas. Dan selanjutnya nanti ke depan semua akan dihilirisasi. Jadi negara Indonesia itu negara yang kaya sumber daya alam, nikel, minyak bumi, bahkan yang tidak dapat diperbarui juga yang dapat diperbarui seperti crude palm oil. Luar biasa. Untuk program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah telah membuat Uni Eropa ketar-ketir itu terjadi teman-teman. Jadi saat ini bahkan Inggris sendiri ya di media-medianya memberitakan bahwa IKN akan menjadi ibu kota hantu. Itu merupakan tanda bahwa mereka sudah mulai takut dengan kejayaan Indonesia. Dengan Indonesia Emas 2045. Bisa jadi Indonesia Emas itu akan kita capai sebelum 2045. Amin. Tetapi caranya kita mengawal semua itu tentu juga perbaikan di sektor internal seperti misalnya perbaikan hukum dan lain sebagainya. Yang sampai saat ini ada beberapa aturan hukum yang merupakan urgent tetapi tidak dijadikan sesuatu yang urgent sehingga kemudian banyak pertimbangan yang harus dibicarakan padahal sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat dan singkat. Namun terus kita kawal. Betul. Oke, kembali ke Uni Eropa. Bukan hanya itu ya. Ketika dulu Indonesia digugat di Mahkamah Internasional, saya sangat kagum dengan pemimpin Indonesia. Pada waktu itu tidak usah saya sebutkan namanya, biar nanti teman-teman yang berpikir siapa orangnya. Jokowi dong. Setelah Indonesia kalah dalam gugatan tersebut, kawasan ekonomi khusus jadi. Jadi mereka nggak bisa apa-apa. Kalah ya sudah kalah. Harusnya mengikuti menjadi eksportir biji nikel mentah, tetapi akhirnya pabriknya jadi dan diolah sendiri. Wow, satu gebrakan, satu strategi yang langsung menumbangkan mereka-mereka yang menikmati hasil nikel di Uni Eropa. Yang kedua, setelah menumbangkan ya para monster di Uni Eropa, Bapak Insinyur meluncurkan produk yang bernama QRIS yang kemudian selain Uni Eropa yang panas, Amerika juga menjadi oleng guys. Yang namanya QRIS, kata orang Uni Eropa, kata orang Jerman, ini lebih canggih nih daripada Mastercard buatan USA. Kemudian daripada Visa buatan mereka, ini jauh lebih canggih bro. Enak sekali, scan langsung terbayar. Wow. Kemudian Indonesia
akan menunjukkan kepada dunia dan khususnya kepada Uni Eropa yang saat ini sombong semua, bahwa kita juga bisa menjadi negara yang menghilirisasi selain sumber daya alam. Sumber daya manusia kita sudah mulai bagus dan dalam menciptakan produk-produk yang mana kita juga sudah punya produk QRIS, yang mana produk itu sudah membuat dunia kecanduan. Selamat berjuang Indonesiaku. Kami masyarakat Indonesia terus mengawal, terus memberikan dukungan kepada hal-hal yang patut didukung, hal-hal yang berisi untuk kemajuan bangsa, seperti hilirisasi. Ya, kami akan memberikan dukungan yang sangat keras. Ya, kami akan memberikan dukungan yang sangat keras kepada pemerintah. Selamat bertugas, wahai Presiden dan Wakil Presiden. Tenang, kami bersama kalian. Mantap itu, pasti itu ya. Tenang, kami rakyat Indonesia yang waras bersama kalian. Sing ora waras ya ora disebut ya guys. Masa orang waras disebut kan ya wagu guys. Benar kan? Ya jelas benar. Sudah saya katakan ya guys ya. Wong deso guys ya. Wong deso tukang kayu tapi guys ya disegani, ditakuti oleh dunia guys ya. Oh, ngelawan ecek-ecek engko disit engko urung kelas kowe. Dan inilah kenapa Insinyur Haji Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Walaupun belum, ini ingat, belum, bukan tidak ya guys ya. Ini belum pindah. Karena masih menjadi ataupun akan menjadi ibu kota politik. Jadi belum. Oke, kita lihat alasan Pak Jokowi memindahkan ibu kota negara. Saya masuk tadi, saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya cerah semuanya. Kelihatan senang sekali gitu. Saya kelihatan senang banget, gembira sekali. Ya inilah ibu kota Nusantara. Saya sering mendapatkan tamu Perdana Menteri, Presiden dari negara lain. Yang saya sering risau itu kalau sudah bertanya, masuk ke istana di Jakarta, Presiden Jokowi, istananya bagus ya, indah. Saya mau jawab apa ya? Iya, memang bagus, memang indah, tapi nggak saya teruskan. Tapi ini yang buat kolonial loh, yang buat kolonial Belanda, baik yang ada di Jakarta, di Bogor, di Jogja, itu semuanya adalah bangunan kolonial Belanda, warisan dari kolonial Belanda. Sehingga kadang-kadang kita merasa inferior gitu. Waduh, ini istana, sebuah simbol negara, tetapi bikinan kolonial. Sehingga betul, Bung Karno tahun 60-an itu sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota. Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi. Kelas guys ya. Bung Karno memang menggagas ya guys ya. Pak Soeharto pun sama ya guys. Nah, Insinyur Haji Joko Widodo tegaskan, saya tugasnya adalah mengeksekusi. Wow, mahal bro, mahal gue. Jadi kalian paham kenapa Pak Jokowi pengen pindah ataupun memindahkan ibu kota negara? Ya karena ibu kota negara yang ada di intinya di Jakarta, di Bogor, dan lain sebagainya, itu gaweane Belanda, peninggalane Belanda, kue, bebah kue Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi pengen semua itu karya dari orang Indonesia asli. Ingat, asli. Singwong Yaman aja melu-melu. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Semoga dengan tayangan-tayangan ini bisa menambah wawasan kalian semua. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.